Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Febrina Nurul Aziza, NIM J1D018011, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mendramakan dongeng Bersiap Kecewa Bersedih Tanpa Kata-Kata, karya Putu Wijaya. Suatu hari di sebuah toko bunga di sudut kota, terdapat gadis cantik berusia di bawah 25 tahun. Gadis ini selain cantik, ia pun cerdik dalam menawarkan bunga-bunganya kepada pelanggan. Setiap hari gadis itu selalu melayani pelanggannya dengan baik. Namun, suatu ketika gadis itu menemukan seorang bapak yang menjadi pelanggan pertamanya hari ini. Ternyata sang gadis sudah memilah-milih bunga selama 1 jam dengan teman kerja yang sudah terlebih dulu datang ke toko. Sang gadis cantik dan cerdik itu mencoba untuk mengalihkan perhatian si bapak yang sepertinya ingin berpindah ke toko lain. Cari bunga untuk apa, Pak? Bunga untuk ulang tahun. Yang harganya sekitar berapa, Pak? Harga tak jadi soal. Beberapa pertanyaan pun diajukan sang gadis kepada pelanggan pertamanya itu. Untuk memberikan beberapa pilihan bunga, ia menanyakan soal harga bunga yang dicari, hingga untuk apa bunga dibeli. Bagaimana kalau itu? Ia memberikan isyarat supaya sang bapak mengikutinya. Itu. Penjaga toko pun menunjuk ke sebuah rangkaian bunga tulip dan mawar berwarna pastel. Bunga yang sudah beberapa kali dilewati dan sama sekali tak menarik perhatiannya. Itu saya sendiri yang merangkainya. Seketika bunga yang semula tak terlihat sebelah mata itu berubah. Tolol sekali aku tidak menyambarnya. Langsung sang bapak pun mengangguknya. Ya, ini yang aku cari. Sang bapak pun mengangguk senang dan melangkahkan kakinya menuju ke arah bunga tersebut. Mau diantar atau dibawa sendiri, Pak? Bawa sendiri saja. Tapi berapa duit? Bapak ini pun kelihatan bimbang. Berapa duit? Maaf, sebenarnya ini tak dijual. Tapi kalau Bapak mau, nanti saya bikinkan lagi. Sang gadis penjaga toko ini pun menolak untuk memberikan bunganya. Tidak, aku mau ini. Sang bapak itu tetap bersikeras menginginkan bunga yang dibuat oleh sang gadis penjaga toko. Penjaga itu menunjuk ke bunga lain. Tidak, aku mau ini. Sayangnya, sang bapak bersikeras ingin membawa bunga pastel itu. Tidak mau yang lain. Meski sang gadis sudah berupaya menjajakan bunga-bunga yang lain, tapi hasilnya tetap nihil. Tapi itu tidak dijual. Kenapa? Karena dibuat bukan untuk dijual. Sang gadis pun tertawa lepas. Sudah, katakan saja berapa duit. Sang bapak pun sambil bercanda. 2. 2 apa? 2 juta. Saat bernegosiasi soal harga, sang bapak terkejut mendengar bunga itu. Sang gadis menyebutkan harga 2 juta untuk rangkaian bunga tulip dan
mawar tersebut. Sang bapak melongo. Pikir si bapak itu, mana mungkin ada bunga harga 2 juta. Dan bunga itu jadi semakin indah. Sang bapak pun mulai penasaran. Jadi benar-benar tidak dijual? Tidak. Sang gadis pun memandang dan menunjuk ke bunga lain seraya tersenyum menang. Bagaimana kalau itu? Sang bapak pun terlanjur jatuh cinta dengan bunga itu. Meski ia mengeluarkan uang yang ada di sakunya dengan jumlah hanya 900.000. Berikut dengan uang logam, uang receh dari harga yang sebenarnya. Sang gadis penjaga toko itu pun tercengang. Bapak mau beli ini? Iya. Tapi aku hanya punya uang 900.000. Itu juga berarti aku harus jalan kaki untuk pulang. Aku tidak mengerti bunga, tapi aku menghargai perasaanmu yang merangkainya. Aku merasakan kelembutannya, tapi juga ketegasan dan kegairahanmu dalam karyamu ini. Aku mau beli bunga kamu yang tak dijual ini. Sang bapak pun membuat gadis yang cantik dan cerdik ini terenyuh saat sang bapak rela pulang berjalan kaki dengan jarak yang jauh demi membawa bunga ini. Akhirnya, sang gadis mengaku kalah dan memberikan rangkaian bunga itu dengan harga yang jauh dari standar. Lantas sang gadis menanyakan berapa ongkos untuk pulang, agar bisa dipotong dengan harga bunga sesuai kemampuan sang bapak tersebut. Ya, sudah. Bapak ambil saja. Bapak perlu berapa duit untuk pulang? Sang gadis pun menanyakan dengan sangat sopan. Sang bapak pun terpesona tak percaya. Bapak perlu berapa duit untuk pulang? 20.000 cukup. Sang gadis agak mengerutkan dahi saat sang bapak menjawab 20.000 untuk pulang menaiki angkot. Rumah bapak di mana? Cirende. Cirende kan jauh. Memang, tapi dilewati angkot. Bapak mau naik angkot, bawa bunga yang aku rangkai. Habis naik apa lagi? Tapi angkot, apa salahnya? Bunga yang sebagus itu tidak akan berubah meskipun naik gerobak. Bukan begitu. Oh, kamu tersinggung. Bunga kamu dibawa angkot. Kalau begitu, aku jalan kaki saja. Bapak mau jalan kaki bawa bunga? Ya, hitung-hitung olahraga. Sang bapak menatap tajam sang gadis penjaga toko itu. Bapak bisa ditabrak motor. Bapak ambil saja uang Bapak 150.000 untuk ongkos pulang. Naik taksi. Sedikit perdebatan terjadi. Sang bapak merasa direndahkan saat sang gadis menanyakan kendaraan yang dipilih oleh sang bapak untuk membawa rangkaian bunga ciptaannya. Sang gadis pun akhirnya memberikan uang 150 dari uang sang bapak 900.000 itu
untuk membawa rangkaian bunga dengan taksinya. Kurang? Tidak. Itu bukan hanya cukup untuk naik Bluebird, tapi juga cukup untuk makan double BB di BKPIM. Sang gadis ini pun tersenyum manis dan terlihat sangat cantik. Setelah perdebatan selesai, sang gadis menawarkan ingin membuatkan ucapan pada bunga atau tidak. Silakan. Bapak perlu kartu ucapan selama di bunga? Tidak. Sang gadis pun berpikir, lantas buat siapa bunga ini? Jadi bukan untuk diberikan kepada seseorang. Bunga ini saya rangkai untuk diberikan pada seseorang. Memang untuk diberikan kepada seseorang yang dicintai mestinya. Ya, jelas. Sebaiknya Bapak tambahkan ucapannya. Bunga ini saya rangkai untuk diantar dengan ucapan. Diambil dari puisi siapa begitu yang terkenal? Misalnya Khalil Gibran. Sang bapak pun langsung mengangguk kepalanya. Setuju, tapi tolong dicarikan puisinya dan sekaligus dituliskan. Lalu sang bapak meminta untuk dituliskan puisi. Sang gadis dengan cepat ke belakang meja mengambil kartu tersebut. Sang gadis ini, sebaiknya bapak saja yang menulis. Tidak, kamu. Akhirnya sang gadis pun kembali turun tangan untuk menuliskan kartu ucapannya. Sang gadis ini tersenyum lagi, mungkin merasa lucu. Lalu menyodorkan sebuah buku kumpulan sajak. Gadis ini tersenyum lagi, mungkin merasa lucu. Lalu menyodorkan sebuah buku kumpulan sajak. Sang bapak ini menolak untuk memilih puisi, dan akhirnya sang gadis memilihkan puisi untuk sang bapak. Kamu saja yang memilih. Tapi saya tidak tahu yang mana untuk siapa dulu. Pokoknya yang bagus, yang positif. Cinta, persahabatan, atau sayang. Semuanya. Sang gadis itu tertawa lalu menulis. Tampaknya sang gadis ini mulai hafal di luar kepala isi buku itu. Ketika sang gadis menunjukkan tulisannya, sang bapak ini terhenyuk. Itu bukan sajak Gibran, tapi kalimat yang ditarik dari sajak di beranda itu angin tak berhembus lagi, karya Gunawan Muhammad. Bersiap bersedih, bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Sang bapak pun terharu. Pantas Nelson Mandela mengaku mendapatkan inspirasi. Bertahan selama 26 tahun di penjara Robben karena puisi. Bagus. Sang bapak pun tiba-tiba tak sanggup menahan haru. Air matanya menetes dengan sangat memalukan. Sang bapak pun cepat-cepat menghapusnya. Saya juga sering menangis membacanya, Pak. Iya? Iya. Tapi sebaiknya Bapak tanda tangani sekarang, nanti lupa.
Sang bapak pun menggelengkan kepalanya dan mengembalikan kartu itu kepada sang gadis penjaga toko. Kamu saja yang tanda tangan. Kenapa saya? Kan kamu tadi yang menulis. Tapi itu untuk bapak. Ya memang. Sang gadis pun terlihat bingung. Kamu tidak mau menandatangani apa yang sudah kamu tulis. Tapi saya menulis itu untuk bapak. Makanya. Lalu sang gadis penjaga toko itu kembali bingung. Kamu tak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat aku? Sang gadis penjaga toko pun terdiam karena mendengarkan penjelasan dari sang bapak tersebut. Aku memang tak pantas diberi ucapan selamat. Jadi bunga ini untuk bapak. Iya. Bapak membelinya untuk bapak sendiri. Ya, apa salahnya? Bapak yang ulang tahun. Ya. Sang gadis penjaga toko itu tak percaya apa yang diucapkan oleh sang bapak pembeli bunga itu. Kenapa? Seharusnya mereka yang mengirimkan bunga untuk bapak. Mereka siapa? Ya, keluarga bapak, teman bapak, anak bapak, istri bapak, atau pacar bapak. Mereka terlalu sibuk mengucapkan selamat, tidak pernah mengganggu kesibukan. Tapi itu kenyataannya. Jadi aku beli bunga untuk diriku sendiri dan ucapan selamat untuk diriku sendiri karena kau juga tidak mau. Sang bapak pun meletakkan uang tersebut di dekat sang gadis penjaga toko itu. Lalu sang bapak itu mengambil bunga tersebut. Terima kasih. Baru sekali ini aku ketemu bunga yang harganya 900.000. Sang gadis tersebut tersenyum dan meyakinkan sang bapak itu bahwa ia tidak marah. Percakapan telah usai dengan indah dan gadis penjaga toko itu memberikan bonus bunga kepada sang bapak. Ini uang bapak. Bapak simpan saja. Kenapa? Kan ini sudah saya beli. Sang gadis penjaga toko itu pun memberikan bunga kepada sang bapak. Tidak perlu dibeli. Itu hadiah dariku untuk bapak. Dan aku mau ngantar bapak pulang. Tunjukkan saja jalan pulangnya. Itu mobilku. Sang gadis pun menunjukkan letak mobil Ferrari merah yang sepertinya nyengir di depan tokonya. Aku pemilik toko ini. Sang bapak sangat terkejut bahwa si gadis ini merupakan pemilik toko bunga, dan sejak saat itu hidup sang bapak ini jadi berubah.